Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kesayangan kalian, channel edukasi tentang pembelajaran sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran sejarah Indonesia khusus untuk kelas 11. Untuk materinya yaitu proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dalam kita belajar, dalam kita melakukan proses pembelajaran ini mendapatkan berkah hidayah, juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita terapkan di kehidupan kita. Seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, untuk rumusan masalahnya kita akan mempelajari 4 sub masalah, yaitu nantinya yang pertama ada pengertian, yaitu kita akan mempelajari pengertian kolonialisme serta imperialisme. Kemudian pelaku, yaitu penjelajah dari negara mana saja yang datang ke Indonesia. Kemudian tujuan, yaitu apa yang mereka inginkan dari mereka yang datang ke Indonesia. Yang keempat, sebab, yaitu bagaimana munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Oke, yang pertama pengertian kolonialisme serta imperialisme terlebih dahulu. Kolonialisme merupakan sebutan lain dari penjajahan, yaitu suatu sistem yang mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya dari negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asalnya. Seperti itu. Kemudian perbedaannya dengan imperialisme, yaitu kalau imperialisme berasal dari kata Latin imperare yang berarti memerintah. Hak untuk memerintah imperare disebut imperium. Orang yang diberi hak itu disebut imperator. Yang lazimnya diberi imperium itu adalah raja. Dan karena itu raja disebut imperator, dan kerajaannya atau daerah di mana imperiumnya berlaku disebut dengan imperium. Pada zaman dahulu, kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya. Maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan inilah yang disebut sebagai imperialisme oleh orang-orang sekarang. Seperti itu. Nah, intinya gimana? Pusing dengan kata-kata seperti itu. Intinya gampangnya gini. Kalau kolonialisme, jadi suatu negara menduduki negara lain kemudian mengeksploitasi negara tersebut. Nah, kalau imperialisme yaitu negara lain datang ke suatu negara kemudian mengambil segala hak dari negara tersebut dan dijadikan wilayah kekuasaannya, seperti itu. Nah, kemudian negara seperti Belanda, kemudian negara-negara Jepang dan lain sebagainya itu melakukan apa ya? Mereka melakukan dua-duanya, melakukan kolonialisme serta imperialisme. Selain mereka mengambil hak-hak, mengambil sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain sebagainya, mereka juga menganggap bahwa negara tersebut, negara Indonesia sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya, seperti itu. Oke, kemudian penjelajah dari negara mana saja yang datang ke Indonesia. Nah, banyak sekali negara yang datang ke Indonesia dan ini saya jelaskan satu persatu. Nah, negara yang pertama datang ke Indonesia ataupun pernah menjajah di Indonesia yaitu yang pertama adalah bangsa Portugis. Nah, Portugis menjadi negara pertama yang mendaratkan kakinya di tanah Indonesia pada tahun 1512 sampai 1595 Masehi.
Kemudian bangsa kedua yaitu bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini hampir datang bersama dengan Portugis, hanya selisih beberapa tahun saja. Nah, bangsa Spanyol adalah bangsa Eropa kedua yang kemudian datang ke Indonesia. Kemudian bangsa yang ketiga datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Nah, dari tahun 1602 sampai 1942. Nah, latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah diakibatkan perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol, sehingga bangsa Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah, kemudian langsung mencari di sumbernya dan sampailah Belanda ke Indonesia. Kemudian bangsa selanjutnya ya, atau bangsa keempat datang ke Indonesia adalah Inggris. Bangsa Prancis terlebih dahulu. Nah, bangsa Prancis di sini maksudnya bukan langsung bangsa Prancis yang datang, akan tetapi ketika itu Prancis dapat mengalahkan Belanda dalam perang Eropa, sehingga wilayah kekuasaan Indonesia yang diambil alih oleh Belanda kemudian juga diambil alih oleh Prancis. Paham? Jadi kan Belanda di Indonesia tuh menjajah. Kemudian karena Belanda di negara pusatnya itu kalah perang dengan Prancis, otomatis Indonesia juga berada di bawah kekuasaan Prancis. Tapi tidak lama, hanya pada tahun 1808 sampai 1811 saja. Kemudian bangsa yang kelima yang menjajah Indonesia adalah bangsa Inggris, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816, hanya 5 tahun saja dan cukup memberikan dampak. Dan yang Jepang ini bukan bangsa Eropa, akan tetapi juga menjajah bangsa Indonesia, seperti itu. Oke, lanjut. Penyebab kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Mengapa sih kok orang Eropa kurang kerjaan sekali datang ke Indonesia? Nah, ini ada 3 alasannya. Saya simpulkan ada 3 alasan, yaitu yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di Eropa ketika itu lagi gencar-gencarnya atau disebut sebagai abad pencerahan. Pada abad ke-15 itu Eropa melewati masa abad ke-8 menuju abad pencerahan yang disebut sebagai Renaissance atau kelahiran kembali, yang didukung oleh kelompok-kelompok seperti salah satunya yang mungkin ini sedikit konspirasi tapi itu memang nyata, yaitu seperti kelompok Illuminati, Freemasonry. Itu juga sangat membuat abad pencerahan di Eropa karena mereka berani melawan dogma-dogma dari gereja yang sangat menentang tentang ilmu pengetahuan. Mereka lawan, mereka kembangkan ilmu pengetahuan dengan sebesar-besarnya, sehingga terjadilah abad pencerahan atau Renaissance. Nah, perkembangan teknologi yang ada di Eropa yang sangat berdampak itu ada beberapa, dan yang paling berdampak itu adalah ditemukannya mesin uap. Nah, dengan ditemukannya mesin uap, segala aktivitas manusia itu sangat terbantu sekali. Contohnya, dengan adanya mesin uap ditemukannya lah kereta api. Dengan adanya mesin uap ditemukanlah kendaraan seperti mobil dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain mesin uap, teknologi yang sangat berkembang pesat yaitu tentang perkapalan. Perkapalan sudah pakai mesin uap, tidak lagi menggunakan layar. Karena kalau menggunakan layar itu tenaganya sangat terbatas dan harus menunggu musim angin, ya kan? Musim angin harus menggunakan tenaga angin, jadi harus menunggu musimnya. Sedangkan kalau menggunakan teknologi mesin uap, mereka bisa kapan saja berlayar dan tidak memerlukan tenaga yang cukup besar. Nah, selain itu juga ditemukan teknologi astronomi, salah satunya yaitu kompas. Nah, dengan adanya kompas, maka orang-orang yang melakukan pelayaran tidak akan tersesat
dan mereka juga bisa membuat peta. Sampai akhirnya nanti dengan kompas tersebut, dengan pembuatan peta tersebut bisa sampai ke Indonesia. Itu. Kemudian yang kedua ada jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Nah, ketika masa kegelapan Eropa, ternyata di situ ada masa kejayaan dari umat Muslim, di mana kota Konstantinopel yaitu pusat dari kerajaan Kristen di Romawi Timur itu jatuh ke kekuasaan Islam. Nah, kekuasaan Islam kemudian memegang penuh kekuasaan di dunia, jadi nomor satu di dunia ketika itu, sehingga menyebabkan lalu lintas perdagangan pun diambil alih oleh umat Islam. Nah, ketika itu raja-raja dari Turki tidak mengizinkan pedagang-pedagang Eropa untuk melakukan perdagangan di Konstantinopel. Mereka sangat dibatasi karena adanya perang salib dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian karena akses mereka untuk mendapatkan rempah-rempah ditutup oleh Turki Utsmani, kemudian mereka berencana untuk mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Nah, salah satunya sumber rempah-rempah itu berasal dari Nusantara zaman dulu atau yang sekarang disebut sebagai Indonesia. Nah, sakit hati orang Eropa ketika itu membuat semangat rekonquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Kemudian yang ketiga ada semboyan God, Glory, dan Gospel. Nah, pasti kalian sudah sering mendengarnya, God, Glory, dan Gospel atau disebut sebagai 3G. Gold itu melambangkan kekayaan, berarti orang Eropa itu mencari kekayaan, baik itu rempah-rempah yang bisa mereka jual lagi di Eropa dengan harga yang sangat tinggi, ataupun sumber daya alam yang ada di tempat jajahannya seperti batu bara, minyak, bumi, dan lain sebagainya. Dan emas juga bisa mereka ambil dari negara jajahannya. Kemudian yang kedua ada glory atau kejayaan. Mereka mencari kejayaan di mana kejayaan tersebut semakin luas tempat mereka menjajah, maka negara yang menjajah tersebut mendapatkan predikat sebagai negara yang jaya. Contohnya mana? Negara Inggris itu jajahannya di mana-mana sehingga sampai disebut sebagai Britania Raya, Great Britain. Nah, itu mereka mendapatkan, walaupun negara mereka kecil tapi dapat menjajah negara yang sangat banyak sehingga mereka dikagumi oleh negara-negara yang lain. Kemudian yang ketiga ada gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Jadi di Indonesia ketika itu belum ada agama Nasrani yang datang, yang ada hanya agama Hindu, Buddha, kemudian Islam, dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Kemudian dengan adanya gospel yang dilakukan oleh bangsa Eropa menyebabkan Indonesia, terutama di bagian timur, itu kemudian menganut juga agama Nasrani. Nah, kemudian wujud dari imperialisme dan kolonialisme di Indonesia yang pertama yaitu menguasai wilayah strategis di Indonesia guna menjalankan misi perdagangan dan basis militer. Kita ketahui bahwa Indonesia itu letaknya sangatlah strategis. Kita berada di antara dua benua dan dua samudra. Benua apa saja? Yaitu yang pertama ada benua Asia dan benua Australia. Kemudian kita juga berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dijadikan
sebagai tempat berdagang, lalu lintas perdagangan dan juga basis militer. Kemudian yang kedua, mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam di wilayah tersebut. Jadi karena Indonesia dikenal sebagai tanah yang sangat subur, baik itu tumbuhannya ataupun minyak, emas dan lain sebagainya sangat banyak sehingga sangat dieksploitasi sekali. Kemudian yang ketiga, menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah penghasilnya dengan menerapkan monopoli perdagangan. Nah, jadi setelah datang ke Indonesia, mereka berdagang. Awalnya para bangsa Eropa itu tidak langsung menjajah, tetapi mereka melakukan perdagangan, kemudian mereka mendatangkan tentara sehingga mereka dapat memonopoli perdagangan. Barang siapa yang tidak mau ikut peraturan mereka maka akan mereka bantai karena mereka sudah mempunyai persenjataan seperti pistol dan lain sebagainya, senapan. Sedangkan kita masih pakai palu arit, masih pakai cangkul untuk melawan senjata yang seperti itu, maka kita akan kalah. Kemudian yang keempat adalah mencampuri urusan politik wilayah tersebut. Nah, semakin lama para pedagang tersebut, para pedagang yang berasal dari Eropa tersebut, kemudian mencampuri urusan politik dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram dan lain sebagainya. Mereka melakukan negosiasi sehingga mereka bisa kemudian mengontrol politik atau kerajaan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.